Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Frisilia Yulina Navita Putri dari program studi D3 Fisioterapi kelas 1B dengan NIM P272260230079. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian dan juga anatomi dari sistem pernapasan pada manusia. Baik, langsung saja ke materinya. Pertama, pengertian dari sistem pernafasan itu sendiri. Jadi, bernafas adalah proses di mana oksigen berdifusi dari luar ke dalam tubuh maupun sebaliknya, dan proses pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh melalui organ-organ pada sistem pernapasan tersebut. Sistem pernapasan berkaitan dengan pergerakan udara masuk dan keluar paru-paru. Paru-paru adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Fungsi lainnya dari sistem pernapasan manusia adalah produksi suara dan mendeteksi bau. Pernapasan dibagi menjadi pernapasan dada dan pernapasan diafragma. Untuk proses pernapasan manusia, mekanismenya secara umum dibagi menjadi mekanisme inspirasi atau pengambilan udara dari luar tubuh ke dalam tubuh, dan mekanisme ekspirasi atau pengeluaran udara dari dalam tubuh ke luar tubuh. Yang pertama, pernapasan dada. Untuk mekanisme inspirasi atau pengambilan udaranya sendiri, itu mulai dari udara masuk, kemudian tulang rusuk akan terangkat karena adanya kontraksi otot antar tulang rusuk, yang menyebabkan volume rongga dada akan membesar. Kemudian untuk mekanisme ekspirasinya, pertama, volume rongga dada akan mengecil, yang kemudian akan menyebabkan tulang rusuk menjadi turun karena adanya otot interkosta yang berelaksasi. Dan kemudian udara akan keluar dari dalam tubuh menuju keluar tubuh. Selanjutnya ada pernapasan perut. Di sini mekanisme inspirasinya adalah udara masuk, otot diafragma akan berkontraksi dan diafragma akan mendatar. Volume rongga dada akan membesar. Lalu, untuk mekanisme ekspirasinya, otot diafragma akan berelaksasi dan otot perut akan berkontraksi, yang menyebabkan diafragma akan melengkung menuju ke rongga dada, dan volume rongga dada akan otomatis mengecil, yang kemudian membuat udara dari dalam paru-paru dikeluarkan dari dalam tubuh. Selanjutnya ada anatomi dari sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia dibagi menjadi saluran sistem pernapasan atas, yaitu bagian luar dari rongga dada yang meliputi rongga hidung, yang di dalamnya ada membran mukosa hidung, kemudian faring, laring, dan trakea bagian atas. Kemudian saluran sistem pernapasan bawah, yaitu bagian dalam dari rongga dada, meliputi trakea, bawah, dan paru-paru, yang di dalamnya ada pipa bronkial dan alveoli atau alveolus. Saluran pernapasan atas pertama terdiri dari rongga hidung. Hidung merupakan organ dari saluran respirasi yang akan dilewati oleh oksigen pertama kali. Selain untuk menyalurkan udara, hidung juga berfungsi untuk menyaring kotoran yang terbawa oleh udara menggunakan rambut-rambut halus yang terdapat pada rongga hidung. Selain itu, dia juga mengatur suhu dan kelembapan udara melalui selaput lendir atau mukosa yang ada di dalamnya, dan juga membunuh kuman yang hendak masuk ke tubuh dengan leukosit yang terdapat pada mukosa. Selanjutnya ada faring. Faring merupakan organ berbentuk corong atau pipa dengan panjang kurang lebih 15 cm yang menghubungkan nasal atau hidung dengan laring. Dia berfungsi sebagai organ pernapasan sekaligus organ pencernaan, di mana organ ini adalah tempat persimpangan antara jalannya sistem pernapasan dan pencernaan. Faring terbentuk dari membran mukosa, submukosa, fascia pharyngobacillaris yang melekat pada basis krania, dan fascia bucopharyngeal, otot sirkular, dan otot longitudinal. Selanjutnya ada laring. Laring tersusun atas lempengan-lempengan kartilago yang dihubungkan oleh ligamen dan membran. Laring membentang dari laringoesophageal junction dan menghubungkan faring dengan trakea. Bagian pangkal dari laring dapat ditutup oleh sebuah empang tenggorokan yang disebut juga dengan epiglottis.
Laring adalah organ yang bertanggung jawab dalam produksi suara. Ia terdiri dari 2 pita suara, yaitu ventricularis atau pita suara palsu dan vokalis atau pita suara sejati yang terdiri dari otot. Selanjutnya ada trakea. Trakea adalah organ lanjutan dari laring pada sistem pernapasan yang menghubungkan laring dengan bronkus. Ia dilapisi oleh selaput lendir yang terdiri atas epitelium bersilia. Ia berfungsi mengeluarkan benda asing yang masuk bersama dengan udara pernapasan, serta sel cangkir. Trakea dibentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk mirip huruf C. Tulang rawan berfungsi untuk mencegah terjadinya penyumbatan dan menjamin keberlangsungan jalannya udara sekalipun terjadi perubahan tekanan pada saat proses bernafas. Bagian belakang trakea disusun oleh jaringan ikat dan otot polos. Trakea memiliki sifat fleksibel sehingga mampu berkontraksi lalu berelaksasi ke ukuran semula. Lalu, saluran pernapasan bawah. Di sini ada bronkus. Jadi, bronkus adalah lanjutan atau cabang dari trakea. Maka, ia memiliki struktur serupa dan ia juga dilapisi oleh jenis sel yang sama dengan trakea. Bronkus kiri dan kanan memiliki ukuran dan struktur yang berbeda. Bronkus kanan lebih lebar dan pendek jika dibandingkan dengan bronkus kiri. Bronkus kiri memiliki lebih banyak cabang dibanding bronkus kanan. Lalu selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru terletak pada kedua sisi jantung yang terletak pada rongga dada atau mediastinum. Paru-paru dilapisi oleh selaput pelindung yang disebut pleura. Pleura dibagi lagi menjadi pleura visceral dan pleura parietal. Di antara kedua pleura tersebut terdapat rongga hampa udara yang disebut cavum pleura. Paru-paru dibagi lagi menjadi paru-paru kanan atau pulmodextra dan paru-paru kiri, pulmo sinistra. Pulmodextra dibagi lagi menjadi 3 lobus atau bagian, yaitu lobus dextra superior atau lobus atas, medial atau tengah, dan inferior atau bawah. Sedangkan pulmo sinistra hanya dibagi menjadi 2 lobus atau 2 bagian saja, yaitu lobus sinistra superior atau atas dan inferior atau bawah. Paru-paru adalah tempat berlangsungnya proses pengambilan oksigen dan proses pengeluaran karbon dioksida serta uap air. Selain berfungsi sebagai pernapasan, paru-paru juga bertugas menjaga keseimbangan kadar asam dan basa atau tingkat pH dalam tubuh kita. Lalu ada bronchiolus. Bronchiolus merupakan cabang-cabang dari bronkus yang terletak di dalam paru-paru. Pada bronchiolus sudah tidak terdapat cincin kartilago. Pada ujung bronchiolus terdapat gelembung-gelembung udara atau gelembung hawa yang disebut juga dengan alveoli. Dan bagian terakhir dari saluran pernapasan bawah dan bagian terkecilnya adalah alveoli. Alveoli merupakan cabang dari bronkus. Ia berbentuk gelembung-gelembung udara yang kecil di dalam paru-paru. Dalam ruang antara sebaran alveoli terdapat jaringan ikat yang bersifat elastis yang berguna untuk ekshalasi atau pengeluaran udara. Masing-masing paru memiliki jutaan alveoli yang dikelilingi oleh suatu jaringan kapiler pulmonar. Setiap alveoli dilapisi oleh cairan jaringan tipis yang sangat penting untuk difusi gas atau pertukaran gas. Suatu jaringan harus melarut dalam cairan agar dapat memasuki maupun meninggalkan alveoli. Untuk proses kerja atau pertukaran gas di dalam alveoli sendiri, yang pertama, oksigen atau O2 yang terdapat dalam alveolus melakukan difusi untuk menembus dinding alveolus. Kemudian, ia akan menembus dinding kapiler darah yang menyelubungi alveolus. Selanjutnya, oksigen kemudian akan masuk ke dalam pembuluh darah, yang selanjutnya akan melalui proses pengikatan yang dilakukan oleh hemoglobin atau zat warna merah pada darah, yang terkandung di dalam sel-sel darah merah. Untuk selanjutnya di proses ini akan menghasilkan oksihemoglobin atau HbO2. Dan yang terakhir, yang ketiga, darah kemudian akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Dan di dalam sel-sel tubuh, oksigen kemudian akan digunakan dalam proses oksidasi, yaitu dilepaskan kembali, sehingga oksihemoglobin kemudian akan berubah menjadi hemoglobin kembali.
Adapun cara-cara kita untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan yaitu menghindari maupun mengurangi konsumsi rokok, menghindari paparan polusi dan infeksi, serta berolahraga. Ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam menyusun materi ini. Baik, demikian materi terkait pernapasan pada manusia yang bisa saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton pemaparan materi dari saya. Salam sehat untuk kita semua.